Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir bersama kita pagi ini. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI, Ibu Reri Lestari Murdiat. Yang terhormat Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Hilmar Farid. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Ibu Sri Hartini. Yang terhormat para Direktur dan undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, baik yang berada di pusat maupun yang berada di UPT. Yang terhormat Profesor Iwayan Ardike, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Galeri Nasional, Kepala dan undangan di Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi. Para undangan di perguruan tinggi, wakil dari Asosiasi Profesi Kebudayaan, wakil dari komunitas budaya, para tokoh mitra IAAI, Badan Pengurus IAAI meliputi Dewan Pertimbangan, Majelis Kode Etik, Pengurus Pusat, dan Pengurus 10 Komisariat Daerah. Anggota IAAI di seluruh Indonesia, serta tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di pagi ini, Minggu 14 Juni 2020, dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Purbakala ke-107. Mengusung tema Pengetahuan Pandemi Masa Lampau sebagai pengantar tatanan normal baru, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia dan Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Acara ini merupakan puncak rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Purbakala ke-107 yang diperingati setiap tanggal 14 Juni sebagai tonggak berdirinya Lembaga Purbakala Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini,
Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Chandrian At-Tahiyat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta undangan hari ulang tahun Purbakala ke-107, mari kita berdoa kepada Sang Pencipta yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami memohon petunjuk kepadamu agar supaya kami dapat meluruskan segala urusan kami. Dan kami memohon perlindungan-Mu di tengah situasi pandemi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah dari sisi-Mu. Turunkanlah kepada kami dari semua keberkahan-Mu, agar kami sanggup menyebarluaskan ilmu pengetahuan kami tentang kepurbakalaan dan sanggup mengajak masyarakat peduli. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, peringatan perayaan Hari Purbakala ini sangat semarak. Kita bisa perhatikan bahwa seminggu terakhir ini sudah banyak sekali tagar dan foto-foto profil yang bertema Hari Purbakala bertebaran di media sosial. Karenanya saya ingin kembali mengajak teman-teman, kami akan memutarkan video slide foto yang marak tersebut di media sosial. Saya akan memohon bantuan dari Mas Yudi. Silakan Mas Yudi, mungkin bisa diputar kembali. Sembari menunggu Pak Dirjen untuk hadir bersama kita di pagi ini. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi akan kita simak bersama sambutan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Ibu Dr. Wiwin Juwita Ramlan. Kami persilakan Ibu. Terima kasih, Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang dan terima kasih pada perayaan hari ulang tahun ke-107 Purbakala yang kita cintai ini. Selamat datang dan terima kasih kepada semua
khususnya kepada tamu-tamu yang kami undang, yaitu mudah-mudahan sudah hadir Ibu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Ibu Rery Lestari Murdiat, Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, mudah-mudahan juga sudah hadir, saya belum sempat mengecek ini. Kemudian Ibu Sesdijen, Ibu Sri Hartini, para direktur dan undangan di lingkungan Ditjenbud, baik pusat maupun UPT. Juga kepada narasumber kami, Bapak Profesor Dr. Iwayan Ardike, Kepala Perpustakaan Nasional, Kepala Galeri Nasional, Kepala dan Undangan Puslit Arkenas dan Balai Arkeologi di seluruh Indonesia, para undangan dari perguruan tinggi, wakil dari Asosiasi Profesi Kebudayaan, para tokoh mitra IAAI yang selalu membantu setiap acara kami, Badan Pengurus IAAI yang dalam hal ini terdiri atas Dewan Pertimbangan yang isinya adalah mantan-mantan ketua IAAI dan para senior, Majelis Kode Etik, pengurus pusat, dan pengurus 10 komisariat daerah. Juga tidak lupa anggota IAAI seluruh Indonesia yang saya cintai, dan tamu undangan lainnya yang tentu saja tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu dan Bapak sekalian, tidak perlu lagi saya menjelaskan latar belakang mengapa kita merayakan hari ulang tahun Purbakala yang ke-107 ini, karena kita selalu merayakannya setiap tahun. Namun demikian, marilah kita selalu mengingat bahwa setiap tanggal 14 Juni, kita memiliki semangat melestarikan hal-hal yang bersifat kepurbakalaan, yang perlu kita tingkatkan kebermanfaatannya untuk masyarakat. Dalam merayakan hari ulang tahun yang ke-107 ini, ingin kami sampaikan bahwa dengan mengajak berbagai lembaga kebudayaan dan komponen masyarakat, Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia menyelenggarakan 3 jenis acara yang cukup besar dan gaungnya tampaknya sudah mulai terdengar, yaitu yang pertama, promosi peduli warisan budaya yang berkolaborasi dengan instansi kebudayaan sejak 11 Juni sampai dengan kami merencanakannya sampai akhir bulan melalui media sosial dengan memosting foto diri dan tagline yang berlatar belakang foto warisan budaya dengan tagline "Saya Indonesia, saya peduli warisan budaya". Selain itu, secara terus-menerus kami memosting foto berbagai cagar budaya di media sosial. Apakah itu Facebook, Twitter, web kami, atau Instagram. Kemudian acara yang kedua adalah perayaan hari ini yang jatuh pada tanggal 14 Juni 2020. Ibu dan Bapak sekalian, keadaan pandemik COVID-19 dan status bencana negara kita memaksa kita hanya dapat bertatap muka secara virtual. Tapi tentu saja kami mengharapkan ini tidak akan menurunkan semangat kita untuk tetap bersatu melestarikan warisan budaya. Nah, atas dasar situasi negara itulah, maka tema kita hari ini adalah pengetahuan pandemik, masa lampau sebagai pengantar tatanan normal baru. Kami arkeolog memiliki pengetahuan tentang pandemik masa lampau dan memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal bangsa kita dalam menanggulanginya. Pengetahuan tentang kearifan lokal itulah yang harus kita sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat sebagai bekal memasuki tatanan normal baru. Ibu dan Bapak sekalian, meskipun kita tahu semua bahwa bangsa kita pasti memiliki kearifan lokal tersebut,
Kali ini kearifan lokal Bali yang kita pilih sebagai contoh. Bali merupakan salah satu provinsi yang berhasil menanggulangi bencana COVID-19 melalui perilaku budayanya. Oleh karena itulah sebagai puncak acara, kami sajikan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Iwayan Ardike, Guru Besar Bidang Arkeologi dari Universitas Udayana. Hari ini kami juga ingin memberikan informasi bahwa ada karya lagu Cinta Cagar Budaya yang semula akan launching di YouTube. Mereka dengan semangat pelestarian cagar budaya melaunching pada hari ini bersama kita pada acara Hari Ulang Tahun ke-107 dan kami akan tayangkan pada akhir acara. Terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah menciptakan lagu Kita Jaga Cagar Budaya. Selain itu, terima kasih. Kami sudah mengumpulkan lebih dari 100 foto yang tentu saja di dalam slideshow pada awal acara itu tidak bisa kami tayangkan karena baru ada yang mengirim tadi pagi. Dan kita akan jadikan satu dan mudah-mudahan nanti akan bisa ditayangkan di media sosial. Itu adalah sebagai bentuk dari semangat persatuan kita dalam melestarikan cagar budaya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ibu dan Bapak sekalian, acara ketiga dari kegiatan IAAI adalah berbagai webinar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat dan Komda. Tentu saja temanya tidak lepas dari pelestarian cagar budaya pada masa pandemik dan juga bagaimana pengetahuan kearifan lokal sebagai upaya penanggulangan pandemi kita sekarang menuju ke tatanan norma baru. Dan sampai hari ini sudah terselenggara 7 webinar yang diselenggarakan oleh Komda. Minggu depan ada lagi 2 webinar yang diselenggarakan oleh Komda. Saya kira kita akan memiliki diskusi-diskusi atau seminar-seminar melalui daring yang cukup banyak sampai akhir tahun. Ibu dan Bapak sekalian, kami IAAI, sebagaimana telah kami sampaikan pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun Purbakala, pada hari ini melalui Bapak Dirjen Bud, mudah-mudahan sudah hadir, ingin menajukan kembali penetapan tanggal 14 Juni sebagai Hari Purbakala Nasional. Sehingga ke depan tidak ada lagi ketika kita merayakannya menyebut Hari Ulang Tahun Purbakala kesekian. Karena hal itu akan merujuk kepada lembaga Purbakala. Penetapan Hari Purbakala secara nasional akan menjadikan Purbakala sebagai milik kita bersama. Milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita segera dapat merampungkan rencana ini. Amin. Mudah-mudahan Pak Dirjen sudah mendengar. Terima kasih Pak Dirjen. Ibu dan Bapak sekalian, sebagai penutup atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan hari ini, khususnya kepada Bapak Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Ditjenbud, Komda IAAI, UPT Ditjenbud, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPNB, dan lain-lain, dan anggota IAAI yang telah membantu terselenggaranya ketiga acara tersebut. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita simak bersama video Presiden Joko Widodo dalam rangka melawan lupa dengan senantiasa mengingat ajakan Presiden Joko Widodo untuk melestarikan warisan budaya. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Oleh karenanya, kita harus semakin mengenali, semakin mencintai, dan melestarikan cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia. Baik benda-benda, bangunan, situs, dan kawasan yang kaya nilai sejarah. Upaya pelestarian ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, ahli arkeologi, pengajar, peneliti, pelestari cagar budaya, dan seluruh masyarakat demi terjaganya warisan sejarah Indonesia. Saya mengajak kita semuanya untuk bergerak bersama melestarikan cagar budaya. Selamat Hari Purbakala ke-105. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita menyaksikan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Profesor Iwayan Ardike, terlebih dahulu saya ingin mengundang Direktur Jenderal Kebudayaan untuk menyampaikan sambutan beliau. Kepada Dr. Hilmar Farid, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Rahayu. Pertama-tama saya ingin menyapa Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Ibu Wiwi Juwita, dan seluruh jajaran pengurus IAAI yang saya hormati, saya banggakan, dan tentu para senior, para arkeolog yang hadir dalam kesempatan ini. Saya mencatat ada Pak Wayan Ardike yang nantinya akan memberikan orasi ilmiah, tetapi saya juga tahu ada banyak sekali para senior dan juga teman-teman ya, ahli purbakala yang hadir pada kesempatan ini. Saya langsung menyambung, mohon maaf agak terlambat masuk ke dalam ruangan karena hari Minggu ada tugas-tugas domestik yang mesti diselesaikan terlebih dulu. Ternyata menyita waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi saya akan singkat saja karena kita ada di dalam satu situasi yang sangat khusus saat ini. Ya, suasana pandemi, dan saya kira tema yang dipilih yaitu pengetahuan pandemi masa lampau sebagai pengantar tatanan normal baru ini sungguh tepat. Baru tadi malam kami dengan teman-teman sejarawan juga sempat berdiskusi apa sih yang bisa kita kontribusikan ya untuk membentuk normal baru ini, dan ternyata setelah dieksplorasi begitu banyak informasi yang bisa kita peroleh dari pengalaman masa lalu. Jadi saya kira mungkin kesempatan ini di dalam peringatan ulang tahun Purbakala ke-107, walaupun tadi Bu Wiwin mengingatkan ini sepertinya harus jadi hari nasional, ya, jadi jangan kita terus saja memutar jarum jam yang sama, tapi ada membuatnya menjadi lebih universal. Tapi dalam rangka kegiatan ini mungkin baik jika itu informasi mengenai kontribusi dari kajian Purbakala terhadap pemahaman kita mengenai pandemi dan juga tatanan normal baru segera bisa dikonsolidasi. Ini saya kira akan menjadi kontribusi yang sangat penting di tengah sekarang masyarakat juga mencari kepastian, ya seperti apa itu, ya. Dan masyarakat kita di dalam sejarah pernah menghadapi pandemi 1918 dan juga jauh sebelumnya, dan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang kita catat sebagai sejarawan, sebagai arkeolog. Kita menyadari bahwa perubahan-perubahan kadang-kadang lahir dari situasi krisis karena ada penyakit menular, ada wabah, dan seterusnya. Jadi kemarin saya juga berpesan sama para teman-teman sejarawan bahwa perubahan ini juga hendaknya dimaknai sebagai fitrahnya manusia. Kita terus-menerus berubah. Ya. Kadang-kadang dikagetkan oleh wabah yang kemudian begitu cepat perubahannya, kita tidak siap, tapi saya kira kita yang bergerak meneliti masalah-masalah ini punya kebajikan, ya wisdom yang baiknya ditularkan kepada masyarakat, gitu ya, untuk membuat masyarakat paham bahwa perubahan itu memang tidak terelakkan, ya, tetapi sejarah dan juga informasi dari masa lalu memberi kita cukup bahan, ya, untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
Hal kedua yang ingin saya sampaikan, ini terkait dengan upaya untuk meningkatkan upaya pelestarian, ya, meningkatkan pelestarian cagar budaya ini terkait dengan teknologi digital. Ya, kita sekarang di dalam situasi pandemi bekerja dari rumah, sangat mengandalkan teknologi digital untuk berkomunikasi. Di satu sisi kita merasa kekurangan karena tidak bisa bertemu muka langsung, tapi di sisi lain ternyata lebih intens. Dan banyak pekerjaan menjadi lebih efektif. Banyak rapat-rapat bisa cepat diselenggarakan, keputusan-keputusan bisa diambil dengan baik. Jadi ada hal-hal positif yang muncul karena situasi seperti ini. Dan ke depan, saya sudah minta Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Pak Fitra Arda, saya harap juga hadir dalam kesempatan ini, untuk fokus kepada pengelolaan aset digital kita. Ya, saya kira kita ini, baik Puslit Arkenas, maupun Ditjen Kebudayaan, maupun IAAI sendiri, dan Universitas Perguruan Tinggi sudah mengumpulkan informasi mengenai tinggalan purbakala kita selama bertahun-tahun. Ya, 107 tahun inilah. Ya, kalau kita mau kembali kepada Oudheidkundige Dienst di masa lalu. Ya. Tapi semua arsip ini sekarang, saya kira sudah waktunya dikonsolidasi. Di Belanda sekarang tinggalan foto-foto dari Dinas Purbakala di masa lalu itu sudah 15% yang didigitalisasi. Keadaan sekarang pandemi membuat mereka, dan dalam minggu depan ada pertemuan ya dengan pihak Belanda untuk mempercepat proses digitalisasi ini. Saya kira kita juga sudah melakukan di Balai Konservasi Borobudur, di masing-masing BPCB, sudah melakukan itu, dan ini kiranya sudah tepat ya sekarang saatnya di tengah situasi seperti ini untuk mengaktifkan itu, ya, mengkonsolidasi aset-aset digital kita agar bisa segera dinikmati oleh publik. Ya. Kalau saya mengibaratkan, saya lihat foto-foto kiriman dari bapak-bapak di BPCB, di Dieng, di Borobudur, sepi, ya, masih ada orang-orang bekerja. Tetapi saya juga kira itu waktunya cagar budaya untuk bernapas. Ya, selama ini sesak dikunjungi pengunjung, ya, didera segala macam, mulai dari vandalisme, ya, dan segala macam problem yang kita tahu ya sehari-hari kita hadapi. Sekarang ada kesempatannya cagar budaya kita ini untuk bernapas. Dan kita sebaiknya juga memusatkan perhatian kepada dokumentasi yang selama ini sudah dibuat, dan berharap nanti kita bisa bekerja sama ya dengan IAAI untuk membuat rangkaian pameran dari seluruh cagar budaya yang kita miliki, maksudnya pameran digital ya, yang nantinya bisa dinikmati oleh publik. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk, saya boleh share screen ya? Boleh Bapak, silakan. Ya. Boleh. Untuk menghadirkan figur ini. Mungkin sebagian Bapak Ibu pernah lihat dan juga bahkan tahu ceritanya. Saya nggak tahu ceritanya. Yang saya tahu cuma beliau ini namanya Pak Dipo. Ya, fotonya diambil pada tahun 1937. Beliau ini disebut sebagai salah satu orang yang bekerja di dalam rekonstruksi Borobudur. Ya. Nah, dalam kesempatan ini, walaupun kita ini Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, teman-teman yang bekerja di perguruan tinggi, di balai-balai, tapi saya ingin juga mengingatkan bahwa di balik seluruh kesuksesan kita melestarikan cagar budaya, ada figur-figur seperti Pak Dipo ini, yang bekerja di lapangan tanpa lelah, para zuker, para steller, yang selama berdekade ya, itu mengawal upaya pelestarian cagar budaya kita. Nama-nama mereka mungkin belum dicatat dalam sejarah, tapi saya ingin kita semua, khususnya yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya, mematri figur mereka, sosok mereka di dalam sanubari kita. Kepada mereka, kita mesti berterima kasih karena sudah berjasa begitu besar terhadap upaya pelestarian di negeri ini. Saya kira itu sebagai sambutan. Sekali lagi, terima kasih kepada Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, juga para senior yang hadir, dan semoga kegiatan peringatan di tahun ini
bisa membantu menerangi ya sedikit masyarakat kita untuk menghadapi pandemi dan menatap masa depan dengan lebih optimis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Sejalan dengan semangat atau spirit pelestarian warisan budaya yang tadi disampaikan oleh Bapak Hilmar Farid, selanjutnya mari kita akan menyimak bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Profesor Iwayan Ardike, Guru Besar Arkeologi Universitas Udayana, dengan tajuk Pengetahuan Pandemi Masa Lampau sebagai pengantar tatanan normal baru. Selamat menyaksikan. Baik, dengan begitu saya persilakan kepada Bapak Profesor Iwayan Ardike untuk memulai orasi ilmiahnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Dr. Hilmar Farid yang saya hormati, Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati pula, para senior dan rekan-rekan Ikatan Ahli Arkeologi yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pengetahuan Masa Lampau sebagai pengantar tatanan normal baru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bahwa Bali banyak memiliki berbagai naskah tentang peristiwa dan kejadian di masa lampau, dan ada dua susastra Bali yang mungkin relevan saya tampilkan dalam kesempatan ini, yaitu naskah Calonarang dan Geguritan Jayaprana. Kita pahami bahwa Calonarang adalah mengambil setting di Kediri, Jawa Timur pada abad ke-11 ketika pemerintahan Raja Erlangga. Namun naskah Calonarang kemudian ditulis juga di Bali pada zaman Gel-Gel, tepatnya tahun 1540. Jadi pertengahan abad ke-16 Calonarang ditulis lagi sampai pada tahun-tahun belakangan ini sekitar 1990-an. Jadi dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, berbagai gubahan cerita Calonarang masih tetap ditulis di Bali. Naskah Calonarang ditulis dalam beberapa genre sastra, ada yang dalam bentuk prosa,
dalam bentuk puisi dengan tembang Sekar Madya dan naskah dalam puisi menggunakan tembang Sekar Alit. Sebagaimana kita pahami bahwa tradisi Calonarang di Bali itu mendeskripsikan adanya tokoh seorang pendeta Buddha, yaitu Empu Baradah dengan putrinya Diah Wedawati, kemudian dia tinggal di Lemah Tulis. Di sisi lain ada tokoh Calonarang yang juga dikenal dengan Rangleng Jirah, yang dipahami dapat menggunakan ilmu sihir sehingga banyak korban yang meninggal akibat ulah daripada Rangleng Jirah itu. Kemudian Raja Erlangga mengadakan rapat untuk membunuh Rangleng Jirah karena banyak korban meninggal akibat dari ulah daripada Rangleng Jirah tersebut atau Calonarang. Nah, dalam konteks kekinian, cerita Calonarang di Bali masih dipraktekkan dalam berbagai genre seperti lakon arja, drama tari, ataupun wayang. Dan apa yang kita pahami dalam konteks masa kini, Calonarang dipentaskan untuk mengurangi atau mencegah adanya wabah. Berbeda dengan isi Calonarang yang kita pahami, di mana pada masa lalu Rangleng Jirah dengan ilmu sihirnya, dia menimbulkan berbagai wabah sehingga orang meninggal. Naskah Calonarang telah ditulis sebagai disertasi oleh Profesor Dr. Imade Swastika SO. Selanjutnya, naskah susastra yang lain yang menginspirasi adanya wabah adalah Geguritan Jayaprana. Geguritan Jayaprana atau cerita Jayaprana ini menjadi koleksi Gedong Kirtia dengan nomor kode 4/202/3 milik Idewo Nyoman Sukahat dari Tabanan. Lontar ini diperkirakan ditulis pada tahun 1732. Lontar Jayaprana panjangnya 47 cm dan lebarnya 3,7 cm, hampir 4 cm. Terdiri atas 20 lembar dan menguraikan 179 bait dalam cerita tersebut. Naskah ini sudah dialih aksarakan oleh Iputu Griya, almarhum, mantan pegawai Gedong Kirtio di Singaraja. Pada tahun 1981, naskah ini sudah diterbitkan oleh Biro Kesra Pemda Buleleng dalam rangka promosi pariwisata. Pada tahun 1989, naskah ini diterbitkan menjadi buku oleh Bapak Iketut Ginarse. Cerita Jayaprana ini juga sangat populer di Bali, di mana mengisahkan sebuah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 3 orang anaknya. Nah, diceritakan bahwa ketika terjadi gerubuk atau berjangkitnya wabah di Buleleng pada saat itu, orang tua Jayaprana, demikian juga kakak-kakaknya, semuanya meninggal. Mereka istilahnya gerubuk ya, karena ada wabah yang berjangkit pada saat itu. Jadi kedua cerita, Calonarang maupun Jayaprana, itu merupakan sebuah fiksi, cerita yang dibuat setelah adanya suatu kejadian sebelumnya. Oke. Nah, satu hal yang menarik juga yang dapat kami cermati bahwa ada catatan sejarah tentang wabah di Bali.
dalam catatan kolonial itu, pada tahun 1599 atau pada akhir abad ke-16 dan tahun 1602 awal abad ke-17 di Bali berjangkit wabah lepra oleh orang Bali, itu juga dikenal dengan gerubuk. Sehingga dalam pikiran saya, apa yang dituliskan pada naskah cerita Jayaprana itu mungkin merefleksikan wabah penyakit lepra yang berjangkit di Bali 1 abad sebelumnya, pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Kemudian dalam catatan kolonial, kita pahami juga bahwa pada tahun 1850 di Bali berjangkit penyakit cacar. Di Badung, kemudian berkembang ke Klungkung, dan juga Mengui, yang menewaskan hampir sekitar 4.000 orang. Jadi banyak wabah yang pernah berjangkit di Bali. Kemudian juga pada akhir abad ke-19, 1885, di Bali berjangkit kolera. Ya. Dan pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20, di Bali juga berjangkit disentri dan malaria. Nah, dari berbagai wabah yang pernah berkembang di Bali, tampaknya desa adat, satu kesatuan sosial dengan wilayah tertentu yang memiliki aturan atau awig-awig untuk mengatur perilaku anggotanya. Demikian juga desa adat ini mempunyai pura Kayangan 3, pura desa yang harus dipelihara oleh masyarakat tersebut. Dan sangat tepat apa yang dikatakan oleh Kohn, bahwa desa adat itu ada semacam republik. Itu tersirat dalam disertasinya Republik Van Tenganan. Jadi Kohn pada tahun 1930-an menulis disertasi tentang desa adat Tenganan yang menurutnya dikatakan sebagai sebuah republik karena desa Tenganan memiliki aturan awig-awig yang mengatur warga desa Pekraman tersebut. Dan dalam pengalaman sejarah, desa Pekraman ini, desa adat ini juga memiliki berbagai strategi untuk mencegah wabah yang terjadi. Ketika terjadi lepra, wabah lepra di Bali, anggota masyarakat yang terjangkit dengan penyakit lepra itu, mereka diasingkan, diletakkan jauh dari desa, di tepi-tepi pantai yang jauh, sehingga diharapkan tidak menular kepada warga yang lain. Demikian juga, lanjut, kalau ada ketimpangan-ketimpangan sosial, seperti misalnya orang melahirkan kembar, laki perempuan, itu dalam tradisi adat Bali dianggap menyalahi norma adat, karena itu menyamai para penguasa yang pernah melahirkan putra-putri kembar seperti itu. Kalau raja tidak diapa-apain, tapi kalau masyarakat adat, mereka harus menerima sanksi, mereka tinggal di dekat kuburan suami istri itu dan juga anak-anaknya, karena dianggap menyalahi tatanan norma sosial yang berlaku. Mereka dikucilkan, kasepekang. Dan ini hukuman sosial sangat ditakuti oleh warga masyarakat adat. Namun sejak belakangan ini, kasepekang atau isolasi bagi keluarga yang melahirkan putri kembar laki perempuan itu tidak lagi harus tinggal di dekat kuburan. Sejak tahun 2000 masih ada kasus-kasus seperti itu. Selanjutnya, saya sampaikan beberapa foto tentang bagaimana masyarakat desa adat di Bali sekarang untuk mencegah ataupun menanggulangi COVID-19. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada foto, bahwa di desa adat itu mereka sangat komit
untuk menjaga wilayahnya, melarang penghuni lain untuk masuk ke wilayah mereka. Kebetulan di dekat foto ini ada satu keluarga yang terdiri atas 9 orang, semuanya kena COVID, padahal keluarga itu suami istri dokter. Dia bertugas di Rumah Sakit Sanglah, tampaknya dia terpapar oleh COVID-19, lalu menyebabkan keluarganya semuanya kena COVID-19. Lanjut. Slide berikutnya. Jadi hampir setiap banjar di Bali, setiap bagian dari desa adat itu kita menemukan spanduk-spanduk melarang tamu dari luar warga desa untuk berkunjung pada saat sekarang. Mereka mewajibkan warga ataupun orang lain yang lewat menggunakan masker untuk menghindari COVID. Lanjut. Ya, ini gambar-gambar bagaimana desa adat itu berperan saat ini di Bali untuk mencegah meluasnya wabah COVID. Jadi desa adat sebagai kesatuan terkecil di Bali sangat aktif. Mereka punya aturan sendiri, awig-awig yang sangat mengikat bagi warganya, sehingga awig-awig itulah dapat dikatakan memberikan kepatuhan, pendisiplinan terhadap warga desa adat itu untuk menaati berbagai aturan, berbagai larangan yang telah ditetapkan. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, desa adat sebagai apa yang telah saya sampaikan tadi juga berbasis agama karena mereka harus memelihara pura desa, pura pusah desa dan dalam, dan berbagai kegiatan upacara juga dilakukan di desa adat tersebut. Demikian juga halnya dalam konteks pencegahan COVID yang terjadi, bahwa orang Bali percaya selain secara skala, secara lahir, secara real, mereka juga melakukan hal-hal yang bersifat niskala, yang bersifat tidak real, dalam hal ini keagamaan, untuk mencegah, melarang berkembangnya wabah COVID tersebut. Demikian juga mereka selalu menjaga disiplin, menjaga jarak aman para petugas ketika mereka melakukan upacara keagamaan di masing-masing desa adat tersebut. Lanjut. Iya, sebagai desa adat, seperti saya katakan tadi, mereka sangat otonom terhadap aturan yang berlaku di situ, sehingga mereka dapat mendisiplinkan warganya agar terhindar dari wabah penyakit itu. Demikian juga secara niskala, secara non-real, mereka juga melakukan berbagai kegiatan upacara untuk mencegah berkembangnya wabah tersebut. Selain untuk kalangan warga, slide berikutnya. Ya, ini kemarin, hari Sabtu kemarin di Bali oleh Ketua Parisada Indodharma Indonesia, mereka menganjurkan agar setiap desa adat menggelar upacara penebusan gering lara melaradan dengan tujuan agar COVID-19 ini berkurang dan akhirnya hilang habis dengan melakukan upacara di desa Pakraman. Dan semua warga masing-masing di rumahnya juga membuat sesajen untuk tujuan yang sama. Oke, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa di Bali ada tradisi untuk melakukan menjaga jarak atau distancing terhadap wabah ataupun hama. Kalau di sawah, anggota subak itu tidak boleh ke sawah setelah mereka melakukan upacara untuk menghindari hubungan yang dekat dengan ama, walang sangit, dan lain sebagainya. Jadi semacam menjaga jarak dengan
wabah tersebut. Nah, di Bali, seperti saya katakan tadi, ada juga naskah-naskah lontar yang berisi tentang berbagai ketentuan tentang pengobatan, menjaga kecantikan, kuliner, dan lain sebagainya. Untuk pengobatan, kita mengenal adanya Taru Pramana, kemudian untuk kuliner ada lontar Dharma Cerauban, dan untuk pertanian Dharma Pemaculan, kemudian untuk arsitektur Astakosali, dan untuk astronomi kita mengenal Wariga. Lanjut. Ya, tentang Usada Taru Pramana, ini kebetulan tetangga dekat saya telah melakukan kajian dan dia berhasil membuat kamus tentang tanaman obat sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam lontar-lontar itu tadi, disalin, diberi ilustrasi, foto, gambar, dan segala macam. Kemudian apa khasiatnya. Sebagai contoh, daun dedap, atau di Bali juga dikenal dengan kayu sakti, tanaman ini sangat bermanfaat, multifunction, saya katakan, dalam upacara dipakai, dalam kayunya untuk membuat bangunan suci sementara. Kalau orang Bali membangun rumah, sebelum mereka bisa membuat pura atau pemerajian yang permanen, mereka membuat bangunan suci dengan menggunakan kayu dadak. Kemudian juga kayu kelor, ya, daun kelor, daun dedap setelah melalui uji kimiawi, lalu kita kemas demikian rupa, itu digunakan untuk kesegaran tubuh karena mengandung vitamin C yang sangat banyak. Demikian juga berikutnya, slide berikutnya, daun kelor itu seperti teh, dapat memperlancar pencernaan dan lain sebagainya. Dan tetangga saya juga telah menulis kamus tentang tanaman obat yang dipetik dari lontar Indrani Sastra. Jadi dalam lontar itu diceritakan bagaimana Dewi Rukmini berdialog dengan Dewi Indrani. Kenapa Betara Dewa Indra sangat sayang dengan Dewi Indrani. Lalu disitulah Dewi Indrani membuka rahasia bahwa dia menggunakan berbagai jenis tanaman, buah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran atau kecantikannya dia. Sehingga Dewa Indra tetap sayang kepada Dewi Indrani. Baik, jadi pengetahuan tentang kecantikan terdapat dalam lontar Indrani Sastra. Istilah Indrani disebutkan dalam Kekawin Ramayana dan juga Semaradahana. Dalam lontar Indrani Sastra, koleksi pustaka lontar Fakultas Ilmu Budaya UNUD, dideskripsikan tentang kecantikan dan kandungan berbagai material untuk perawatan kecantikan. Lanjut. Ya, sebagai contoh misalnya bunga pisang. Kalau pisang itu berbuah, ada bunganya, nah itu bermanfaat bagi ibu-ibu katanya untuk ya memelihara kesehatan. Kemudian saya juga mencermati dalam buku itu sawi putih digunakan sebagai bedak untuk mengencangkan kulit muka. Saya sendiri pernah melakukan kajian tentang kuliner Bali yang dimuat dalam sejumlah naskah lontar di Bali. Lanjut. Ya, tentang kuliner itu terdapat dalam sejumlah lontar. Seperti saya katakan tadi ada lontar Dharma Caruban, lontar Tatwa Brata, Kekawin Ramayana, Kekawin Lubdaka, Kekawin Dharma Sawita, dan lontar Puri Cining Hebatan. Di Bali kita mengenal bumbu genap atau basa genap, basa gede. Bumbu lengkap kuliner Bali itu terdiri atas lengkuas, kunir, ada 17 maksud saya, 17 komponen bumbu-bumbuan itu. Dan setelah kami melakukan uji laboratorium, ternyata campuran dari bumbu-bumbu yang terdiri atas 17 komponen itu mengandung penghambat bakteri atau mengandung
semacam disinfektan, sehingga makanan itu tidak cepat basi dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya slide terakhir dari saya. Slide. Ya, dari perilaku yang dilakukan oleh warga desa adat di Bali, ada beberapa hal yang dapat kita sarikan. Yang pertama, masyarakat adat di Bali sejak dulu mereka menjauhi atau menjauhkan wabah itu. Seperti tadi, kalau mereka yang terkena penyakit lepra, diisolasi ke tempat yang jauh, agar wabah itu tidak menular. Kemudian mengatur dan mendisiplinkan warga setempat, karena mereka punya aturan, punya aweg-aweg. Bila mereka melanggar aweg-aweg tersebut, mereka dipanis, dikenai hukuman. Jadi ada disiplin and punishment. Kemudian masyarakat adat di Bali melawan hama ataupun wabah itu secara berkeseimbangan, baik secara lahir skala maupun secara niskala yang tidak tampak, dengan melakukan berbagai upacara keagamaan. Jadi menurut orang Bali, keberadaan wabah itu menyandarkan adanya ketidakseimbangan di alam semesta ini, sehingga perlu diseimbangkan dengan melakukan berbagai upacara. Oke, dalam konteks tata hidup normal baru, saya pikir pemanfaatan pengetahuan tradisional termasuk obat-obatan tradisional sebelum obat pencegah COVID-19 ini ditemukan secara klinik, kita mungkin perlu melihat kearifan-kearifan lokal yang telah disurat oleh para leluhur kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan bagaimana masyarakat adat di Bali menangani masalah wabah atau COVID-19 yang saat ini sedang berjangkit. Terima kasih, Ibu Salih. Baik, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk mengenang hari yang bersejarah ini, bolehkah saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk berfoto bersama dan mengingat banyaknya peserta hari ini yang alhamdulillah cukup mencapai 300-an orang. Kami akan take 10 kali ya. Saya baba dari saya. Take pertama, 2, 1. Tahan. Lanjut. Selanjutnya tahan. Yang ketiga, senyumnya masih ditahan. Selanjutnya slide keempat ditahan. Senyumnya jangan diudahin dulu, Pak. Oke, slide selanjutnya, slide kelima. Tahan lagi senyum terbaiknya. Yang belum munculkan video, tolong dimunculkan videonya. Ya, tahan lagi. Yang keenam. Selanjutnya kita buka videonya sama-sama, masih ditahan. Yang terakhir, senyumnya tahan. Luar biasa. Sudah, Mbak MC, mohon sudah. Baik, terima kasih banyak Mas Alvan. Bapak Ibu hadirin sekalian, menyimak orasi yang dipaparkan oleh Profesor Iwayan Ardike dan spirit pelestarian warisan budaya yang disampaikan oleh Dr. Hilmar Farid tadi, mengingatkan kita untuk senantiasa aktif dan produktif di tengah pandemi dalam tatanan normal baru, tanpa mengabaikan protokol kesehatan dan memanfaatkan kearifan lokal. Dalam rangka pengingat kita bersama, berikut akan kami putar video protokol epidemi. Selamat menyaksikan.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan, bicara mengenai warisan budaya negeri ini, memiliki kekayaan warisan budaya tidak terbatas hanya yang terdapat di darat saja, tetapi juga yang ada di bawah air. Karenanya, pada kesempatan ini, kami tidak akan pernah bosan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya bawah air kita agar terus lestari hingga beberapa generasi mendatang. Berikut akan kita simak bersama pemutaran video pelestarian situs cagar budaya bawah air Sagori serta kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Selamat menikmati. Perjalanan cagar budaya kali ini kita berkunjung ke sebuah pulau yang ada di barat Pulau Kabaena, tepatnya Pulau Sagori, di mana terdapat peninggalan kapal VOC yang karam pada abad ke-17. Untuk menuju ke Pulau Sagori, perjalanan diawali dari Jakarta menuju Makassar terlebih dahulu, sebelum kemudian berlanjut ke Kendari. Dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini, kita melakukan perjalanan darat selama 4 jam menuju Kabupaten Bombana, dilanjutkan perjalanan laut selama 4 jam menuju Pulau Kabaena. Dan masih dibutuhkan perjalanan laut sekitar 1,5 jam untuk mencapai Pulau Sagori. Pulau dengan panjang sekitar 2 km dan lebar 300 meter ini mempunyai hamparan pasir putih yang indah diselingi pohon pinus yang berjajar rapi. Nama Sagori konon berasal dari nama seorang gadis yang berhasil ditemukan oleh warga setempat pada saat air surut. Sebagian besar penduduk yang tinggal di pulau ini adalah suku Baco yang sudah tidak tinggal di perahu. Mereka sudah menetap di daratan dan berbaur dengan para pendatang dari Buton, Makassar, juga penduduk sekitar Pulau Sagori. Warga saya 103 kakak, jumlah jiwanya 450 jiwa. Orang di sini pencahariannya cari gurita dan pasang jaring. Dijual di Sekeli. Di sini ada sekolah SD 2 dan SMP 1 atap. Sampai saat ini mereka masih menganut kuat kepercayaan dan adat istiadat suku Bajo. Walau beragama Islam, mereka masih hidup dalam dimensi leluhur. Budaya mantra-mantra, sesajen, serta kepercayaan roh jahat masih mendominasi kehidupan mereka. Namun mereka sudah menikmati teknologi masa kini karena pemerintah sudah membangun sumber daya listrik tenaga matahari yang dikelola oleh warga sendiri. Banyaknya kapal yang karam di perairan ini membuat masyarakat mempercayai berbagai mitos yang menyebut bahwa wilayah ini sebagai segitiga bermuda ala Indonesia. Perairan ini menjadi saksi bisu kejayaan jalur rempah yang diperebutkan berbagai bangsa Eropa. Kapal-kapal dari Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris dengan susah payah menjelajahi ganasnya lautan dan bertarung antara hidup dan mati untuk mendapatkan rempah-rempah berupa cengkeh dan juga pala yang tumbuh subur di sekitar Kepulauan Maluku. Akhirnya, persaingan ini berakhir setelah Belanda berhasil mendirikan VOC di tahun 1602 dan jalur rempah pun dikuasai oleh Belanda. Karamnya kapal VOC pada tahun 1650 menjadikan Pulau Sagori sebagai lokasi penelitian para arkeolog, di mana menjadikan titik ini sebagai cagar budaya yang wajib dilestarikan.
Pada tanggal 23 Februari 1650, 5 kapal layar Belanda, Tiger, Bergen op Zoom, Louis Paert, Achterkert, dan De Jover meninggalkan Batavia dengan muatan serdadu dan perbekalan untuk dibawa ke Ternate. Dan pada tanggal 4 Maret, kelima kapal itu kandas di Pulau Kombona yang sekarang dikenal dengan Pulau Kabaena. Ya, ceritanya pada tahun 1650, Belanda masih tetap berperang di Ambon untuk menaklukkan Pulau Banda dan sekeliling, sehingga mereka kekurangan serdadu di Ternate. Kelima kapal itu ditugaskan untuk mengantar serdadu, perlengkapan perang, dan sedikit barang dagangan ke Ternate, sehingga mereka berangkat dan kandas di salah satu karang di depan Pulau Kabaena. Karang itu sebenarnya semacam kosong, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, hanya pasir doang. Kan kapal VOC ini kan ada 5 ini, terkubur di sini hanya cuma satu yang terkubur di tengah laut jatuhnya. Tiger yang bertindak sebagai kapal komando bisa dikatakan yang terkuat. Dibangun pada tahun 1640 dan telah melaksanakan 3 pelayaran pulang pergi antara Eropa dan Indonesia. Dan baru saja tiba kembali dari Belanda 3 bulan sebelum kecelakaan ini terjadi. Pada waktu subuh sebelum terang, kelima kapal itu sekaligus tabrak karang sekeliling Pulau Sagori itu, dan kelimanya kandas. Pada hari pertama dan kedua, Belanda sebenarnya masih sempat melepaskan 2 kapal kecil dari kelima kapal itu. Dan tadi saya sebutkan kan mereka bawa serdadu, salah satu meransum serdadu selalu arak. Ketika kandas, para serdadu membuka araknya dan hampir semua orang Belanda mabok-mabokan. Sehingga kedua kapal yang dilepaskan itu sepertinya kandas kembali karena nakodanya ikut mabok. Kemudian pada hari keempat, angin dari barat lagi bertambah menjadi ribut sehingga biar kapal terbesar Tiger itu pecah. Lalu semua orang Belanda, kurang lebih 600 orang, semua terdampar dan pindah ke Pulau Sagori. Sebelumnya mereka sebagian masih bertahan di masing-masing kapalnya. Begitu banyak cerita dan mitos menyeramkan telah beredar, namun semua sirna setelah kita melihat keindahan alam di bawah laut. Jadi kami dari tim Jakarta, tim Direktorat Peninggalan Bawah Air bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar itu sudah dimulai pencarian peristiwa tenggelamnya kapal Tiger tahun 1650 di Sagori menurut catatan sejarah. Ini didasarkan hasil arsip yang ditemukan, yang ketika itu kita menelusuri arsip itu sehingga kita nyampe di sini 2008. Ada satu nelayan orang dari suku Bajo itu bercerita bahwa dia pernah menemukan bola-bola atau meriam, bola-bola meriam yang ada di dasar laut di sekitar Pulau Sagori. Barang-barang yang diangkut kapal ini telah lama lenyap, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya sisa reruntuhan kapal, beberapa meriam dan pelurunya yang tersisa. Kekayaan hayati di bawah laut ini semakin menambah keindahan situs yang telah berada di laut sejak tahun 1650 ini. Berdasarkan survei kita yang sudah intens kita lakukan 2 tahun terakhir, di titik sekarang ini indikatornya cukup kuat bahwa kemungkinan besar lokasi ini merupakan titik tenggelamnya armada VOC itu, yang salah satunya adalah kapal Tiger
yang menjadi leader dari armada tersebut. Temuannya berupa bola-bola meriam yang berhasil kita identifikasi sebanyak 64 biji. Belum yang terendap di bawah terumbu karang, karena ada satu bukit karang yang teronggok di situ dengan isi berupa bola meriam dengan balas-balas tunnya atau batu-batu penyimbang untuk kapal. Ternyata tidak mudah menentukan sebuah peninggalan bersejarah yang disebut dengan cagar budaya, apalagi posisi situs tersebut berada di bawah permukaan laut. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan para arkeolog untuk meneliti situs cagar budaya di bawah laut. Situs bersejarah seperti ini rawan sekali akan pencurian dan penjarahan. Padahal jika dirawat dengan baik akan menjadi lokasi wisata yang menarik, yang pada akhirnya akan berimbas secara positif untuk warga setempat. Situs arkeologi di bawah laut ini merupakan warisan yang tidak tergantikan. Hendaklah kita menjaga, merawat, dan melestarikannya demi anak cucu dan kejayaan Indonesia. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan pelestari warisan budaya sekalian yang sangat kami banggakan, video tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Purbakala ke-107 pada hari ini. Kami dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Mari bersama senantiasa menyematkan harapan. Semoga upaya-upaya pelestarian warisan budaya negeri tercinta ini akan terus berjalan secara sinergi dan berkesinambungan. Terima kasih dan sampai jumpa di perhelatan selanjutnya. Selanjutnya, jika Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian masih ingin berbincang atau sekedar melepas rindu sejenak dengan peserta yang lain, kami persilakan untuk unmute mic masing-masing. Untuk menemani temu rindu Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya mengantarkan persembahan dari teman-teman mahasiswa Arkeologi Universitas Indonesia Angkatan 2017 dan Angkatan 2019. Sebuah lagu berjudul Kita Jaga, ciptaan Razan Fadilah yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arkeologi Indonesia. Selamat sukses ya Bu Wiwi. Terima kasih Mbak Sali. Selamat sukses. Sukses Bu Wiwi. Rekan-rekan semuanya. Selamat semuanya. Halo. Ya Mbak Sali. Pak Mahendra, terima kasih. Sudah diundang. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Langkah-langkah tegap yang menuntunku ke lorong waktu, peninggalan masa lalu bersama segenap cerita dulu. Terik panas matahari saat tidak lagi
jalani aku di sini yang sudah jatuh hati pada budaya dan suasana ini. Apa ini tanyaku pada sang alam? Mari kita jawabnya sambil tersenyum. Mungkinkah esok masih berdiri di sini? Ikutlah denganku, kau akan tahu pentingnya jaga budaya. Dunia takkan indah tanpanya. Jaga budaya, kita jaga demi masa depan. Perjalanan para sultan, semangat berkarya dan juga agama. Lagunya kekinian banget ini. Khusus buat penyanyi nih. Cinta pada tanah ini mengajak kita sekali lagi pada acara kita esok masih berdiri di sini. Jaga budaya dunia tanah indah tanpanya. Jaga budaya Alfan Arkeologi Salam Purba Kala. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan masih bisa ketemu terus menerus ya. Salam sehat. Lagunya cocok nih buat lansia. Sampai ya. Terima kasih untuk Nina Sani, ini keponakannya Nina Sani Marutois. Bahagia kita peserta banyak hari ini, alhamdulillah semua sehat.
Selamat sore Ibu. Terima kasih ya Ani. Terima kasih semuanya. Makasih. Mbak Wi. Sama. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Malas kita masih 151 orang nih. Salam sehat. Halo Sally. Salam hormat Buni. Buni sehat. Buni sehat. Win lapar, Win lapar, Yunus. Konsumsi bisa diambil di meja masing-masing ya. Nanti kita bikin klip lah. Iya Mas Mai ya, bukan Nanti nggak apa-apa dibiaya kita aja. Oke. Terima kasih Pak Mahendra. Nanti karena kita kan program belajar dari rumah kan sampai Desember, jadi kita bisa buatin klip, bisa masuk terus di itu tayangan TVRI yang tiap pagi 8 sampai jam 11 itu. Hebat idenya. Oke, bagus. Nanti kita tindak lanjut ya. Ini tuh mahasiswa. Liriknya dikirim sudah ada di. Liriknya keren loh. Liriknya lebih keren. Sama yang mencipta dong. Sama yang mencipta. Yang ada di sini yang mencipta. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih Pak Andika. Pak Andika muncul. Bapak Ibu semua, untuk video-video dan lagu kita. Terima kasih Om Mao dan Tante Ati. Rafa, ini alasan ini Rafa nih. Halo. Rafa. Ya Mbak. Rafa, ya ini dia nih yang ngarang nih. Saya pakai akunnya dia karena nggak bisa masuk tadi. Rafa ini. Banyak yang. Bapak Ibu, film dan lagu tadi akan kami unggah di media sosial menikmati bersama-sama. Coba diputar lagi itu foto-foto keren. Nah, biar yang belum masuk kita kirim ke kami untuk dijadikan film pendek. Nah ini aja cuma udah ngobrol-ngobrol aja. Izin Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya. Semoga Pak Mahendra, terima kasih banyak. Pamit ya. Aduh happy ya banyak yang hadir ini. Apa kabar? Salam, terima kasih. Apa kabar Bu Popi? Tadi 230 ya, alhamdulillah. 50 sih tadi kalau terakhir. Popi, apa kabar? Jam 11.15 itu 240. Cuma kopi. Tinggi 250, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih Pak Fitra. Terima kasih banyak. Selamat ya untuk kita semua. MC-nya oke banget, MC-nya lipsticknya oke, Sal. Sertifikat. Bunis baru ada, Bunis. Udah dari tadi. Dari tadi. Oke, fotonya baru ada. Hai. Bunis. Selamat ya. Ayo Bin, kerja lagi Bin. Ada capek deh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Anton, duluan Anton. Iya, Mbak Nita. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih. Baik Ibu. Oh iya Dewi ya, apa kabar Dewi? Dewi. Kangen nih. Wati juga ada, Balar Papua keren, satu kantor.
Antiang, terima kasih Antiang. Dewi Tanjung, terima kasih. Mas Ako, terima kasih. Mas Baru Najib, Mas Wahyu. Arkeologi Jawa Barat, terima kasih. Eka Hadiana, Dodi Wiranto, Gusti Suarbauer, terima kasih. Erani Umar, waduh banyak. Mas Najib, terima kasih. gini. Ali. Semuanya selamat ya buat semua. Ya. Titipan masih 74. Terima kasih untuk Bu Ferry, untuk Mas Afan, untuk kawan-kawan panitia semua, pengurus pusat, Komda, UPT, BPTB, Balar, dan lain-lain semuanya yang terlibat. Terima kasih banyak. Kita nanti bikin lagi ketika kongres ya. Kalau buku lagu-lagu bisa lagi lah. Oh, si siapa nih? Pak, museum Mari ngopi.
hilang. Mau ketok iku. Yo. Enggak apa-apa yo mau ketok. Mau ketok ning TV. Mau ketok ning laptop. Enggak apa-apa. Hilang meneh. Iya, suaranya jaringan gua elek sih. Wis, pokoknya rame. Ya wis, salam buat Mas Hari. Ya, oke. Salam Mas Hari. Yuk, yuk. Ibu Ani juga hadir loh. Ibu Haryani juga hadir ya. Betul, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dan selamat katanya dari Pak Hilman Farid. Mana, Mbak? Tadi udah saya lihat pertama kali. Mana Bu Haryani? Udah hilang. Tadi waktu awal-awal acara. Kopi dulu, Pak.
partisipan masih 42. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Sampai ketemu Mas Afan. Terima kasih Zulfi, Wibi, Ian, dan Mas Ketir. Semua untuk panitia. Jangan bosan ya, jangan bosan bekerjasama dengan kita semua. Selamat semua. Terima kasih Mas Afan, bisa dimatiin. Terima kasih. Pamit ya, pamit. Sebuah kehormatan untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, pamit. Monggo. Pamit. Ayo semua, terima kasih. Silakan Mas Afan. Wah, Mbak Citra baru kelihatan. Mbak Citra baru kelihatan. Iya. Banyak yang masih anteng. Ini masih 41. Memang betah. Nanti kongres kita bikin gini deh kalau anggota setuju. Nggak enak, Mbak. Nggak ada makanan, nggak ada kopi. Uang makanannya kita ini, uang makanannya kita kirim. Oh gitu ya. Makasih Sali, terima kasih. Makasih Mbak Win, ini sebuah kehormatan buat saya bisa nemenin saya. Oh iya, semua mendapat kehormatan hari ini kok. Ya, selamat, indah semua. Acaranya keren ya. Alhamdulillah. Iya. Pemungutan film dengan keterbatasan yang ada. Iya. Salam untuk semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mbak Uyen. Ya, dah. Berdiri ya, dah. Assalamualaikum. Selamat ya. Ya, terima kasih. Pamit. Saya juga pamit. 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 Terima kasih. Pamit semua. Halo, masih Mbak Titi. Eli, keren. Apa kabar? Lama nggak jumpa. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Salam semuanya. Salam sehat. Dari lansia nih, aku udah lansia nih. Senang ya, meskipun COVID bisa tetap merayakan HUT Purbakala. Mbak MC luar biasa. Pindah tempat, diusir ya. Terima kasih Mas Afan. Terima kasih bantuannya. Halo Bang Yanto Manurung. Halo juga. Selamat ya, Saliha. Sukses acaranya. Terima kasih, Mas. Mantap tuh. Lihat caranya tuh. Pak Si. Tadi ada Mbak Ani ya. Mbak Ani, Mbak Siwi, Mbak Devi. Salam semuanya. Mbak Wina masih ada tuh, Nis, Wina ya. Pak Mul, Bu Maulana, Bu Edi, Bu Ani. Sali, live ya, izin live ya. Udah ya. Ya, izin untuk mematikan rapat ya, mematikan live meeting. Iya tuh, Judi ya hostnya ya? Dari Mas Afan. Mas Afan mungkin mohon bisa dibantu. Terima kasih Bapak Ibu kehadiran semuanya. Terima kasih banyak. Dadah. See you. Assalamualaikum. See you. Salam. Sudah semuanya? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, baik. Sampai ketemu lagi Mbak, Mas, semuanya, Ibu. Terima kasih. Monggo. Saya save dulu perbicaraannya.